warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Selasa subuh ini kita bisa melangsungkan kembali kajian rutin Selasa subuh. Sudah diagendakan untuk Selasa terakhir itu kajian tafsir, untuk Selasa pertama kajian kitab Berbaik Sangka Kepada Allah, dan sisanya adalah kajian kitab Mujmalu Usuli I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Namun untuk tafsir kali ini bersifat tematik. Liburnya adalah libur orang-orang memperingati ya, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi sedikit dihubung-hubungkan saja bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus dengan Iqra sebagai nabi dan diutus dengan Al-Muddathir sebagai rasul ya. Jadi nubi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usulus Salasah. Artinya penting mana kelahiran nabi dengan diangkatnya jadi nabi dan diutusnya jadi nabi, mana yang lebih penting? Ya waktu diutus ya, itu pun tidak diperingati gitu ya. Jadi walaupun seolah-olah itu menunjukkan kecintaan, dengan alasannya juga aneh alasan yang dipakai. Masa cucu kita aja diulang tahunin, nabi kita nggak diulang tahunin? Ulang tahun cucu juga sama, itu meniru Nasrani gitu kan. Ya, karena yang biasa meraya-rayakan itu ahli kitab ya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah didatangi seorang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya kamu orang Islam punya ayat yang kalau datang kepada kami pasti kami akan rayakan. Ayat apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu stempel luar biasa. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Itu sudah sesuatu yang luar biasa, legitimasi dari Allah langsung. Kalau itu turun kepada kami, akan kami rayakan, kata orang Yahudi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tahu persis ayat ini turun ketika Rasulullah SAW khutbah Arafah pada saat haji wada. Berarti turunnya tanggal 9 Zulhijjah. Tapi karena ini perilaku kalian memperingati, dan juga karena Rasul tidak memerintahkan, ya aku tidak akan mengikuti saran kamu gitu. Itu Umar bin Khattab ya. Jadi kebiasaan memperingati segala macam itu teh kebiasaan ahli kitab ya. Ala kulli hal bagaimanapun saya ingin membawakan tema yaitu meraih pertolongan Allah ya, untuk kajian tematik pagi ini. Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, yaitu ketika mendapat surat Iqra ya, a'udzubillahi minasyaitonir, atau Umar aja yang baca surat Iqra 5 ayat aja coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi
bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, dari 5 ayat ini Rasulullah SAW bergegas pulang ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu anha, lalu bilang, selimuti aku, aku takut akan menimpa sesuatu atas diriku. Lalu diceritakan, tadi aku didatangi, didekap dan disuruh baca, ya, baca 5 ayat ini. Nah, aku takut ini sesuatu kejadian baik atau buruk begitu ya, karena beliau memang sudah rutin bertahanus atau sering disebut juga uzlah ke Gua Hiro dalam rangka memikirkan keadaan kaumnya, ya. Makanya ada dulu ustadz yang kepleset bahwa wajadaka dhallan fahada, diartikan dan Allah mendapati engkau sedang sesat. Nah, jadi itu kepleset ngomong, padahal dalam terjemahnya surat itu diartikan engkau sedang bingung, ya. Bingung itu maksudnya melihat bahwa ini keadaan umat ini jahiliyah, bagaimana cara mengatasinya gitu kan. Nah, fahada, maka Allah lah yang memberi petunjuk dengan mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul, ya. Nah, kemudian ketika pulang itu tetap ada rasa takut. Kok tiba-tiba ada yang datang dan nyuruh baca ini, bagaimana? Yang nyuruh baca itu mengaku utusan dari Allah, yaitu utusan berupa malaikat yang menyuruhku membaca ini gitu kan. Padahal aku sudah berkali-kali mengatakan mana biqari, aku bukanlah seorang pembaca, aku tidak bisa membaca, kayak padahal yang dimaksud adalah mengulang bacaan. Nah, kemudian kata Khadijah, aku yakin Allah tidak akan menghinakan kamu selamanya, karena engkau adalah orang yang al-amin, orang yang terpercaya, engkau selalu menghubungkan silaturahmi, engkau selalu menolong orang, dan seterusnya ya. Jadi wallah, sampai Khadijah bersumpah, demi Allah ma yuhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Ini saking yakinnya Khadijah radhiyallahu anha atas kesempurnaan sifat Allah. Allah itu maha terpuji, Allah itu maha bijaksana, ya. Tidak perlu berburuk sangka kepada Allah, engkau kan orang baik gitu. Nah, kemudian setelah itu Khadijah mengajak Rasulullah SAW kepada pamannya, uaknya lah ya, yang dia itu seorang ahli kitab. Kemudian setelah itu dikasih tahu, yang datang kepada kamu itu Namus. Namus itu Jibril, nama lain dari malaikat Jibril, yang juga datang kepada Musa. Seandainya aku diberi umur, aku ingin membelamu ketika kamu diusir oleh kaummu, ya. Lalu Rasulullah SAW kaget, ya. Apakah kaumku akan mengusir aku, begitu kan? Maka Waraqah bin Naufal, ya, pamannya Khadijah ini mengatakan, maja rajulun bimisli majita illa qad udiya. Semua laki-laki yang datang membawa apa yang kamu bawa itu semua dimusuhi oleh kaumnya, dan nanti pasti akan mendapatkan penentangan, ya gitu kan. Jadi Rasul tambah kaget lagi, saya kan sudah dikenal al-amin, saya sudah dipercaya, ya. Nanti malah bakal diusir, ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal itu adalah orang beriman karena waktu itu Nabi belum diutus jadi Rasul, ya. Tapi Waraqah sudah yakin dia adalah seorang Nabi, ya gitu kan, yang suatu saat nanti akan diusir oleh kaumnya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW berdakwahlah dengan diam-diam, ya.
Kemudian beliau diutus jadi Rasul itu ketika disuruh berdakwah dengan terang-terangan. Surat apa tadi? Surat Al-Muddatsir. Coba Umar dibaca berapa ayat ini surat Al-Muddatsir. Surat ke-74 ayatnya 7 ayat ya, 7 ayat, nggak apa-apa, pendek-pendek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji dan janganlah engkau memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, ini beberapa bekal ya bagi Rasulullah SAW ketika harus berdakwah terang-terangan, dan ini pun harus dihayati oleh setiap ustadz, setiap mubalik ya. Kita harus berani untuk berdiri memberi peringatan, namun itu harus dengan ilmu ya. Karena Rasulullah SAW juga telah diperingatkan dalam ayat lain. Nah, kalau ini nggak usah diterjemah ya. Surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili. Katakanlah ya Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basirah. Aku mengajak kalian kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang benar. Ya. Ana wa manit tabani. Baik aku maupun para pengikutku. Jadi ayat ini menjadi dalil para ulama menyebutkan salah satu syarat muslim adalah mengajak orang lain beriman kepada Nabi Muhammad, mengajak orang lain mentauhidkan Allah. Kalau kita nggak mau mengajak, itu diragukan keislamannya. Apalagi mengatakan semua agama juga bagus, ya nggak usah usil, nggak usah, itu mah bisa batal itu keislamannya. Jadi syarat muslim itu mau mengajak. Cuma mengajak itu tidak harus di mimbar ya. Tidak harus jadi pembicara saja. Mengajak itu bisa saja mendukung dakwah atau menyampaikan apa yang kita tahu ya dari sunnah Rasulullah SAW, itu juga sudah mengajak ya. Nah, jadi yang penting itu adalah ala basirah. Kalau dalam hadis balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi yang disampaikan adalah dari Rasulullah SAW, walaupun hanya tahu satu ayat atau satu hadis, karena di situ ayat itu termasuk hadis juga ya kalau dalam hadis ya. Jadi yang penting adalah yang kita sampaikan itu memang dari Rasul, bukan ngarang sendiri ya. Rasulullah SAW diancam kalau mengada-adakan sesuatu yang bukan dari sisi Allah, apalagi kita. Ini yang harus kita takuti ya. Surat Al-Haqqah surat ke-52. Ayat 44 sampai ayat ke-48 ya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa inna
tadhkiratul lil muttaqin. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menjadi dalil kalau Rasulullah SAW bisa diancam jika membikin-bikin ya sesuatu dari Allah, mengarang satu ayat saja ya, itu langsung dihukum keras. Kok kita enak saja mengatakan ini kan baik, kita mengajak orang memperingati kelahiran Nabi, itu jadi mereka jadi makin cinta ke Nabi, jadi kenal. Baik itu, benar itu bukan menurut perasaan, bukan menurut logika, tapi ada enggak dari Allahnya gitu. Ya, ini ayat ini menunjukkan Rasul aja diancam kalau bikin-bikin. Berarti yang menentukan isi daripada agama Islam ini adalah Allah. Rasulullah SAW hanya menyampaikan. Cuma ketika kita taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Kalau kita mendurhakai Allah dan Rasulnya, ancamannya siksa neraka, bahkan bisa kekal di dalamnya ya. Surat 72 surat Al-Jin ayat ke-23. Rasul hanya menyampaikan ya, bukan mengarang sendiri, bukan membikin sendiri begitu. Makanya ada Babe Haikal itu ngomong, Nabi Muhammad itu bukan pembawa Islam. Karena Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya. Itu dulu pernah ngomong gitu kan. Tapi ya buat apa juga ngomong begitu. Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi akhir zaman untuk menutup kenabian dan kerasulan, menunjukkan bahwa beliaulah yang membawa Islam di zaman ini. Jadi intinya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Islam yang sebelum Nabi Muhammad diutus itu Islam yang bersifat umum. Semua Nabi dan Rasul beragama Islam. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, ahli kitab sekalipun, orang Yahudi, orang Nasrani, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad tidak diterima keimanannya. Begitu. Jadi Islam yang khusus. Jadi keliru juga kalau ngomong Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Beliaulah satu-satunya yang membawa agama yang diridhai Allah di zaman ini gitu kan. Adapun sebelumnya para nabi dan rasul itu sudah berlalu ajarannya, sudah ditutup dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi karena ucapan tadi adalah ucapan filosofis ya, jadi dasarnya akal saja, akhirnya jadi bisa dimaknai positif, bisa dimaknai negatif, tapi nggak usah mengatakan begitu. Emang Rasul juga pembawa Islam kan gitu, emang beliau juga pembawa Islam kan gitu. Apalagi Islam yang dibawa beliau adalah Islam yang khusus, dalam arti tidak boleh seseorang mengambil jalan lain kecuali mengimani Rasulullah Muhammad SAW ya. Nah itu tadi saya minta apa tadi? Surat Al-Jin ayat 23 ya, surat 72 ayat 23. Illa balaghun minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini memang ayat yang harus dijelaskan. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka ya. Karena
dia memahami ayat ini dengan pemahamannya saja. Siapapun yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya kekal di neraka. Padahal maksiat itu terbagi dua, sebagaimana kufur terbagi dua, syirik terbagi dua, nifak terbagi dua. Maksiat yang bersifat total, menyeluruh, menolak syariat, nah itulah yang menyebabkan kekal di neraka. Tapi kalau menyalahi apa yang dari Al-Quran dan As-Sunnah sambil hatinya merasa bersalah, dia masih punya inqiyad, masih punya pengakuan terhadap syariat, itu tidak termasuk maksiat yang menyebabkan kekal di neraka. Makanya syarat muslim ada 4 ya, tiba ya. Syurutul muslim arba'ah. T-nya yaitu tauhid, jangan syirik ya. Yang kedua adalah inqiyad, terikat pada syariat, jangan maksiat, jangan bid'ah. Yang B-nya baro'ah, berlepas diri dari kekafiran, kemusyrikan dan para pelakunya, memusuhi kekafiran, kemusyrikan yang merupakan lawan dari tauhid. Lalu A-nya ajak tadi ya. Ajak itu berperan dalam mengajak orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara apapun. Tidak harus ceramah di mimbar. Nah kemudian setelah Rasulullah SAW diutus, maka hanya beliaulah yang menjadi pintu kita mendapat rahmat Allah, pintu agar kita bisa masuk surga. Nah ini juga sering disalahartikan. Surat ke-21 ayat 107, kadang-kadang ini dijadikan alasan kita nggak boleh tadi ya mengajak atau menegur atau mendakwahi orang-orang agama lain atau orang-orang yang sedang melakukan kemaksiatan atau kebidahan, karena kita mah rahmatan lil alamin gitu ya. Rahmatan lil alamin itu ngakunya damai-damai aja, nggak usah usil, nggak usah apa, itu salah itu ya. Silakan. Surat ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmatan lil alamin itu apa dalam ayat ini? Diutusnya Nabi Muhammad. Jangan ngaku-ngaku saya mah Islamnya rahmatan lil alamin. Kita memang bagian dari efek diutusnya Nabi Muhammad. Cuma kalau kita mau mewujudkan ayat ini, harus mengajak orang lain beriman kepada Nabi Muhammad SAW, harus mengajak orang lain taat kepada Rasulullah SAW, harus mengajak orang lain ya mencintai beliau dengan mengikuti perintah beliau, bukan sekedar cinta tapi membangkang, cinta tapi menyalahi. Karena cinta kepada Rasul itu bagian dari cinta kepada Allah dengan cara mentaati Rasulnya ya. Surat ketiga ayat 31 ya, surat Ali Imran ayat 31. Kita harus cinta kepada Allah, bagian dari cinta kepada Allah mencintai Rasul dan mencintai perjuangan di jalan Allah. Kalau kita mencintai Allah, harus taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini oleh para ulama disebut ayatul mihnah ya, ayatul mihnah, yaitu ayat batu ujian ya, diuji. Ayatul mihnah ya. Ayatul mihnah itu ayat ujian, bahwa orang tidak cukup hanya ngaku doang, ngaku cinta Allah, ngaku bertauhid, ngaku umat Nabi Muhammad. Di sini
betul nggak kamu mencintai Allah? Kalau kamu mencintai Allah, diuji dengan taat nggak kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asbabun nuzulnya, ada orang-orang Arab Baduy datang lalu mengaku kami orang-orang yang sangat cinta kepada Allah, gitu kan. Seperti orang-orang tasawuf sekarang ya, orang-orang sufi itu, kenapa mereka berani melakukan bid'ah-bid'ah, hal-hal yang bukan ajaran Nabi, karena menganggap dengan cinta saya aja Allah tahu kok saya maksudnya baik. Tidak cukup hanya maksud baik ya, harus ada sesuai perintah ya. Nanti di akhir saya sebutkan kenapa demikian ya. Jadi niat saja tidak cukup, niat baik saja tidak cukup ya. Ada buktinya tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Kalau mau nurut kepada Rasul, baru kamu sudah membuktikan cintamu kepada Allah. Lalu apa balasannya? Nanti Allah juga akan mencintaimu, Allah juga akan menyayangimu ya. Nah, jadi ini awal daripada tema meraih pertolongan Allah, walaupun sudah pernah disampaikan juga di tempat lain. Saya lanjutkan dulu. Rasulullah SAW pernah diejek oleh orang Quraisy karena beberapa waktu wahyu tidak turun lagi, padahal beliau sudah menyampaikan, aku diutus oleh Allah, aku benar-benar utusan Allah, yaitu ketika turun surat Al-Ahzab kan ya. Ya masyarul Quraisy, ya wahai sekalian Quraisy, disebutkan nama nama nenek moyang mereka, ya Bani Hashim, ya Bani Umayyah, ya Bani, semuanya disebutkan. Ada 12 suku Quraisy ya, kumpul ke sini gitu kan. Beliau berseru di atas bukit ya. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian kalau aku mengatakan di balik gunung itu ada pasukan yang akan menyerang kamu? Ya. Kemudian mereka serempak menjawab, majarobna minka kadhib. Aku atau kami tidak pernah mengalami didustakan olehmu satu dusta pun, satu kebohongan pun belum pernah keluar dari mulutmu. Berarti mereka mengatakan, kami akan percaya kalau kamu mengatakan di balik gunung itu ada pasukan yang akan menyerang kita. Nah, ini baru seandainya. Nah, sekarang fa inni Rasulullah ilaikum baina yadai adzabin alim. Kalau ini bukan seandainya, ini sesungguhnya aku benar-benar utusan Allah kepadamu, bahwa di hadapan kamu akan ada siksa yang pedih kalau kamu tidak mengikuti aku. Harusnya apa? Tadi ketika menjawab, kami belum pernah mendapati satu dusta pun keluar dari mulutmu. Kalau misalnya sekarang ya ada yang ngaku sebagai Rasul ya, lalu saya utusan Allah, Ibu Warung bilang kemarin bohong kok, dia janji bayar nggak bayar. Sekarang nggak ada yang bisa begitu kan. Sekarang nggak ada yang kalau ngaku utusan Allah lalu dia tidak bisa dicari track recordnya bahwa dia mulus gitu. Nggak ada zaman sekarang ya. Rasul itu sampai dinyatakan oleh kaumnya, kami belum pernah mendapati satu dusta pun keluar dari mulutmu. Nggak pernah ngabohong sekali-kali acan. Kita berapa kali? Teka hitung. Teka hitung, lamun ngaku mah, mun jujur mah kan gitunya. Nah, akhirnya pada luak lihat ini gimana, tadi kan kita sudah menyatakan beliau itu bukan pembohong ya, kuduna diterima. Celengkeung weh siapa? Abu Lahab kan. Tabban laka ya Muhammad sairal ayyam, celaka kamu wahai Muhammad sepenuh hari ini. Masa urusan nggak penting gini kamu umumkan, katanya gitu. Jadi bukan mengingkari, Abu Lahab bukan mengingkari, tapi mengecilkan. Nggak penting tahu gitu kan, kayak begitu ya. Ya makanya langsung turun ayat kan, tabat yada Abi Lahab wa tab, karena orang sudah sedang siap-siapnya untuk menerima dakwah beliau malah dimentahkan. Dan ini banyak kita ustadz-ustadz mengalami ya.
sudah berusaha merintis gitu kan untuk kebaikan, dimentahkan dimentahkan dengan gening tetap kene melakukan bid'ah ya, tetap kene ya, belum mengerti gitu apa yang disampaikan, ya sudah sabar aja lah, mungkin karena belum dikasih contoh itu. Saya di sini udah mulai agak mohon maaf ya, agak tegas gitu, karena rasanya sudah bertahun-tahun kita ngaji, betul ya Pak Hasan ya sudah bertahun-tahun, jadi harus tegas dalam masalah ini gitu kan. Nah kemudian beliau mengalami masa tidak mendapatkan wahyu agak lama, sampai-sampai diejek oleh orang Quraisy, mana kamu utusan Allah, Allah marah kepadamu, Allah mengabaikanmu begitu. Nah, sampai kemudian turun surat Ad-Duha ya, surat Ad-Duha itu surat ke-93 5 ayat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, demi waktu duha dan demi malam apabila ia telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah ini menunjukkan pertama Allah bersumpah dengan waktu duha, karena waktu duha itu waktu turunnya barokah Allah bagi umat ini ya. Jadi sesungguhnya Allah menjadikan barokah bagi umatku di waktu pagi mereka, di waktu pagi yaitu setelah fajar sampai waktu duha ya. Namun diingat walaili idza saja, sebelum itu ada waktu malam yang gelap, yang di situ harus dijadikan waktu agar kita bermunajat supaya bisa meraih berkah di pagi harinya ya. Jadi keberkahan di waktu duha ini akan lebih kuat kalau kita awali dengan meminta sebelum fajar, di waktu malam ketika gelap. Allah tidak meninggalkanmu dan juga tidak marah kepadamu. Jadi Allah punya schedule tersendiri, punya jadwal tersendiri untuk menolong hamba-hambanya termasuk Rasulnya ya. Itu juga disebutkan dalam surat kedua ayat 214. Ini supaya nyambung tadi dengan tema kita, meraih pertolongan Allah. Bukan berarti kita mendikte Allah harus sekarang gitu kan, harus segera gitu, tapi kita percaya saja pengaturan Allah itu yang terbaik ya. Silakan Umar, ayat 214 surat Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah?
ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, jadi di sini bisa saja Rasul pernah bertanya mata nasrullah bukan karena ragu, ya, bukan karena ragu Allah akan menolong, tapi karena merasa sudah sangat butuh sekarang nih pertolongan Allah, gitu kan. Jadi yakin pertolongan Allah pasti datang, tapi kok ini udah berat begini kok belum ditolong juga. Nah begitu, kita juga sering begitu kan. Saya sudah berdoa, saya sudah mengikuti ya saran-saran Ustadz bagaimana meraih pertolongan Allah, kok belum ditolong juga. Jangan begitu. Rasulullah SAW juga diingatkan, ala inna nasrallahi qarib. Ingat sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kata Syekh Abdurrahman As-Sadi, wa kullu ma huwa atin qaribun. Segala sesuatu yang pasti datang itu sudah dekat, ya. Pertolongan Allah pasti datang, jangan khawatir. Hanya kapannya itu hak Allah. Ajal kamu sudah dekat, maksudnya apa? Ada yang tahu kapan ajalnya? Ya, tapi sudah dekat karena pasti datang. Kiamat sudah dekat, ada yang tahu kiamat kapan? Iya, tidak tahu, tapi pasti datangnya, maka itu dekat. Jadi di sisi Allah tidak penting 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, itu semuanya kalau pasti datang itu dekat, gitu, ya. Nah, maka Allah mengingatkan, nanti lagi nggak usah khawatir, Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak marah kepadamu, dan pada kesudahannya urusan ini akan lebih baik bagimu daripada permulaan yang sekarang. Yaitu permulaan itu ketika awal berdakwah, kesudahan itu maksudnya akhir dari dakwahnya, yaitu diberikan kemenangan, diberikan keberhasilan yang terlihat sejak di dunia. Selanjutnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, nanti Allah akan memberi yang lebih kamu ridhoi, yaitu surga, ya. Jadi ini ada balasan dunia dan balasan akhirat, ya. Nah, saya kembali bertanya tentang yang pernah saya sampaikan, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi beliau sering disindir oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, wahai mukminin, itu ada Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Oh, Abdurrahman yang akan ketinggalan 500 tahun ya masuk surganya. Sehingga beliau ketakutan, beliau sering menginfakkan hartanya karena tidak mau nanti ketinggalan 500 tahun masuk surganya. Saya ingin tanya lagi, jamaah di sini, ya, kalau boleh milih, ya, kita itu ingin masuk surganya ke neraka dulu atau langsung? Langsung, sama, ya. Ya, langsung. Nah, sekarang yang langsung itu, kalau kita miskin di dunia, kita bisa lebih cepat masuk surganya. Tapi kalau kaya di dunia, kita masuk surga langsung, tapi ketinggalan dulu 500 tahun. Milih yang pertama, yang kedua, jujur nih. Tetap yang kedua, ya. Tuh, padahal udah dikasih tahu orang kaya itu akan ketinggalan 500 tahun, ya. Nah, ini ada hubungannya, ya. Allah tuh menjamin kita pasti ditolong, kita pasti menang. Kalau tidak di dunia, di akhirat, ya. Dan di akhirat itu, kalau kemenangan wa ni'ma ajrul amilin, itu sudah sebaik-baik kemenangan, ya. Kalau kekalahan itu adalah babi sama maswad dolimin, itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang dolim. Jadi kalau ke neraka itu sudah penderitaan yang paling menderita, ke surga itu kesenangan yang paling menyenangkan. Nah, kalau boleh milih, gitu kan, kita cukup saja nanti menang di akhirat atau pengen juga di dunia dikasih kemenangan? Dunia dan akhirat, ya, gitu kan, kalau boleh milih. Padahal ya tidak mengapa juga kalau di dunia belum menang, asal nanti di akhirat menang. Tapi tetap kita memilihnya dua-duanya, ya, pertolongan dunia dan akhirat. Nah, Rasulullah SAW diberikan dua-duanya kan dalam surat Ad-Duha. Kemudian lebih jelas lagi surat setelahnya, surat 94. Baca aja semuanya itu, ya. Nah, ini kunci pertolongan Allah, ya. Surat ke 94 Al-Insyirah atau Alam Nashrah, ya. Asyarah, ya. Ini namanya bisa Asyarah, Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak
wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusanmu, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, ini dua surat ini kalau sering kita baca dalam sholat fardu atau sholat sunat dan kita hayati dengan kisah Nabi Muhammad SAW, itu pasti akan mendatangkan kemudahan, bukan hanya nanti di akhirat tapi sejak di dunia. Yakin nggak Bapak Ibu? Ya, ini ada ayat atau gitu kan, dan Allah sampai mengingatkan gitu kan. Jadi makanya harus sering dibaca nih. Tapi nggak usah dibilang 1000 kali, 100 kali, hari apa, enggak. Ya kapan saja bacanya gitu ya, karena kalau menetapkan begitu nanti nggak ada dalilnya juga. Nah, saya sudah sampaikan tentang 6 jalan meraih pertolongan Allah di Masjid Nurul Iman ya, di sebelah nih, di Tabanan ya. Kemudian saya kemarin sampaikan juga di Masjid At-Taubah namanya. Nanti saya kirim saja videonya ke Umar atau ke Pak Sigit atau ke Pak Hasan. Tapi singkatnya ada 6 jalan pertolongan Allah, yaitu 2I, 2T, 2B ya. ITB double ya. ITB double ya. I yang pertama adalah istighfar ya. Di surat ke-3 ayat 140. Kalau ini nggak usah diterjemah supaya cepat, karena ada yang mau bertanya juga kayaknya, ada yang mau menyampaikan juga. Istighfar karena Allah berfirman tentang orang-orang yang berperang bersama para nabi, wa makana qaulahum ila anqalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan perilaku kami yang melampaui batas. Teguhkanlah pendirian kami, tolonglah kami atas orang-orang kafir. Balasannya ayat 148, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Allah memberi kepada mereka balasan di dunia dan balasan di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini yang kedua. Allah mencintai orang-orang yang ihsan. 1 istighfar, 2 ihsan. Ihsan itu antabudallaha kana katara fa ilam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, atau juga ihsan kepada sesama dengan ucapanmu, dengan amalmu, dan dengan hartamu. Makanya orang-orang yang menyumbang sering disebut muhsinin. Dia telah ihsan dengan hartanya. Atau juga ini yang paling penting, ihsan itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu akhlasuhu aswabuhu. Dia paling ikhlas dan paling tepat. Tidak cukup niat doang, tidak cukup ikhlas doang, harus tepat, harus sesuai perintah ya. Yang ketiga 2I, terus 2 apa? 2T. Yang ketiga adalah takwa ya. Surat 16 ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Disebut lagi ihsan ya. Allah akan menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Disertai Allah artinya ditolong oleh Allah ya. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra ya. Jadi
takwa dan tawakal ya. Kemudian yang berikutnya dua lagi apa? 2B mah bisa kemana-mana, tapi saya pilih bersyukur dan berbagi ya. Bersyukur dan berbagi ya. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kamu, dan puncak dari ingat Allah adalah bersyukur. Maka Allah akan menyertai kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Dan bersyukur itu biasanya dalam bentuk berbagi ya, dalam bentuk mau berbuat baik kepada sesama karena Allah ya. Surat Al-Baqarah 268, asyaitonu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kamu ya dengan kefakiran sehingga menyuruh kamu berbuat kikir, berbuat keji. Sedangkan Allah menjanjikan kalau kamu berbagi, kalau kamu bersedekah, maka Allah akan memberikan ampunannya, memberikan karunia-Nya sejak sekarang, belum lagi nanti di akhirat ya gitu. Nah inilah 6 kunci mendapat pertolongan Allah. 2I yaitu apa? Istighfar dan ihsan. 2T takwa dan tawakal. 2B bersyukur dan berbagi ya. Kenapa? Karena tekanan hidup itu sebanding dengan gaya hidup ya. Rumus fisikanya P sama dengan F per A ya. Tekanan sebanding dengan gaya persatuan luas. Jadi kalau hidup kamu banyak tekanan, itu karena kamu terlalu banyak gaya ya. Nah, jika kita ingin tetap tadi di dunia tetap punya gaya tapi tidak banyak tekanan, harus banyak berbagi, satuan luas tadi. Nanti robanu ngadoakeun ya. Jadi kalau kaya berbagi, itu Abdurrahman bin Auf juga belum tentu juga 500 tahun, karena beliau mah memang banyak berbagi gitu ya. Hanya tadi kalau kita disuruh milih, gak apa-apalah ketinggalan 500 tahun juga, yang penting di dunia kaya kan gitu kan. Bukan juga ya, kalau berbagi itu kan ada dahaba ahlud dusur bil ujur, kata orang-orang miskin, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya dapat banyak pahala karena mereka bisa berbagi. Maukah aku beri amalan yang dengan itu kamu bisa menyamai mereka dalam pahala? Iya, setiap tasbih kamu sedekah, setiap tahlil kamu sedekah, setiap takbir kamu sedekah, setiap tahmid kamu sedekah. Kamu menggauli istri itu saja sedekah. Akhirnya mereka memperbanyak zikir ya, orang-orang miskin itu. Lalu beberapa hari kemudian mengadu lagi, ya Rasulullah, orang kaya itu tahu juga ini, lalu mereka amalkan, kami kalah lagi dong. Ya sudah, itu mah karunia Allah, nggak usah iri lagi gitu. Ya kalau orang udah kaya berbagi juga, wah itu karunia Allah. Paham tuh? Susah ya. bisa ngerti nggak? Memang betul kita boleh kaya, tapi jangan lupa tadi berbagi dan tetap beramal dengan amal yang maksimal gitu. Itu mah sudah karunia Allah. Kalau sudah begitu mah nggak usah iri lagi gitu kan. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau agak berbeda dengan biasanya ya, karena tadi saya cenderung sekarangnya ingin tematik ya. Dan kemarin ada yang protes, Ustadz 2I, 2T, 2B, saya mah lulusan IPB, cenah gitu, lain ITB cenah. Bisa Pak 2I, 2P, 2B, takwa tawakal diganti dengan patuh dan pasrah, sarwa keneh kan gitu. Itu singkatan mah kumaha ustadna kan. Iya. Mangga yang mau tanya jawab, bertanya. Ya, dari ibu-ibu dulu katanya. Ya, ada tuh mic-nya di bawah ya. Bu Intan. Apalnya ustadznya kunaonnya? Da eta wae rudanya. Ya, mangga silahkan. Bismillah. Mungkin ya pertanyaan saya tidak terkait dengan materi hari ini. Ini saya tanyakan, ini masih terkait tafsirnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 5 dikatakan bahwa halal menikahi wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Pertanyaan saya, apakah wanita-wanita ahli kitab ini yang meliputi kaum Nasrani, yang kafir dan musyrik
karena menyekutukan Allah dengan doktrin Trinitasnya yang terdapat di surat An-Nisa 171, serta kaum Yahudi yang kafir dan musyrik karena mengatakan Uzair putra Allah di surat At-Taubah ayat 30. Nah, apakah mereka yang wanita-wanita itu tetap halal bagi laki-laki muslim? Sedangkan kita tahu di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 adanya larangan laki-laki muslim menikahi wanita muslim sebelum mereka beriman. Nah, bagaimana penjelasannya Ustaz terkait hal ini? Ya, penjelasannya di surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bahwa orang kafir itu terbagi dua, ada kafir musyrik, ada kafir ahli kitab, ya. Nah, kalau diperdalam, ya, musyrik itu bukan hanya ahli kitab, orang Islam juga ada yang musyrik gitu kan. Kalau diperdalam lagi, tapi secara dohir kita katakan ada muslim, ada kafir. Kafir ada dua, kafir musyrikin dan kafir ahli kitab. Kafir ahli kitab diperlakukan khusus, sembelihannya halal, ya. Tidak langsung diperangi, boleh membayar jizyah, ya, boleh berdamai. Jadi sebenarnya damainya muslim dengan kafir itu khusus ahli kitab sebenarnya. Kalau secara fikih nih ya, tapi banyak yang nggak tahu itu. Seolah-olah semua agama lain boleh kita berdamai gitu. Banyak yang nggak tahu. Khusus ahli kitab saja. Nanti berakhir kapan? Berakhir ketika Nabi Isa turun. Nabi Isa turun menghapuskan jizyah. Berarti sudah tidak ada damai lagi dengan kalian gitu. Ya, salah satunya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita hanya melihat dohirnya saja. Selama dia ahli kitab boleh dinikahi oleh seorang muslim. Tugas muslim itu mendakwahi dia masuk Islam dan membuat anak-anaknya nanti beragama Islam gitu. Walaupun ibunya mungkin tetap dengan keyakinan ahli kitab, lalu disadarkan sebenarnya ahli kitab juga tidak diajarkan untuk menyembah selain Allah si ibunya itu, walaupun dia mungkin tidak pindah agama Islam gitu kan. Nah, cuma ada kekhususan. Hudzaifah bin Al-Yaman datang kepada Umar bin Khattab, aku ingin menikahi wanita ahli kitab. Oh, untuk kamu saya haramkan, kata Umar. Kenapa? Kamu pemegang rahasia Nabi. Kalau kamu menikahi dia nanti pasti keluar nih di tempat tidur. Keluar semua rahasia Nabi gitu. Nah, jadi soal bolehnya mah nggak usah diingkari, boleh. Tapi kita nasihati, di Indonesia masih banyak muslimah ya. Di Indonesia ya istilahnya ahli kitabnya juga tadi, jangankan ahli kitab atau tadi kan muslimah juga, kalau kita tahu dia nyuguh, dia ikut upacara hajat laut, hajat bumi, masa kita menikahi muslimah yang seperti itu? Gitulah kalau yang ngaji mah gitu. Cuma jangan merubah hukum. Hukum mah tetap boleh aja sudah, asal memenuhi syaratnya, yaitu muhsonat. Wal muhsonatu minal ladina utul kitab. Muhsonat itu artinya bukan orang yang ngobrol, ya, ngobrol kehormatannya. Memang dia juga menjaga diri, dia hanya ingin berhubungan itu dengan pernikahan gitu, bukan dengan menghalalkan yang lain. Jadi begitu, hukum tidak berubah. Sembelihan mereka tetap halal, wanita mereka tetap halal, ya. Terus ininya Ustaz, pernikahannya itu tidak secara Islam Ustaz? Atau gimana? Atau di catatan sipil atau gimana? Apakah kalau di catatan sipil itu mereka menikah apakah sesuai dengan syariat agama, jadinya gimana? Jadi begini, kalau soal catatan sipil, soal KUA dan lain sebagainya itu duniawi. Secara syariat ya, si wanita ahli kitab itu boleh dinikahi dengan wali bapaknya juga boleh, atau diserahkan oleh bapaknya kepada seorang muslim. Saya serahkan perwalian anak saya kepada Ustadz A misalnya, itu boleh ya. Jadi nikahnya tetap secara Islam ya. Ada salah seorang ustadz di Makassar, saya waktu itu menghadiri pernikahannya, tapi istrinya ini bukan ahli kitab, istrinya sudah masuk Islam, seorang dokter. Bapaknya belum, tapi bapaknya akhirnya melepas anaknya, lalu dinyatakan di depan umum, saya serahkan pernikahan putri saya kepada Ustadz Muhammad Said Abdul Somad, silahkan Ustadz menikahkan. Jadi tetap bapaknya dulu yang menyerahkan di depan umum bahwa anak saya ini diwalikannya oleh ini. Ini kalau mau formalitas di depan umum. Tapi pada hakikatnya
Kalaupun bapaknya memusuhi dan tidak rela, ya, si wanitanya tidak pindah agama, tidak dinikahkan oleh bapaknya, tetap sah, ya, sah dengan istilah wali hakim, ya, istilah wali hakim. Jadi walinya itu adalah penguasa di situ, penguasa Islam di situ. Dalam hal ini misalnya KUA, ya, itu berhak menikahkan tanpa wali. KUA itu berhak menikahkan tanpa wali. Kalau mau KUA-nya, kadang-kadang ada KUA juga yang nggak mau, ya, karena itu ada istilah wali hakim, ya, ada istilah wali hakim. Jadi nikahnya secara syariat agama. Secara Islam tetap. Kenapa? Karena yang boleh itu hanya laki-lakinya yang muslim, wanitanya yang non muslim, bukan non muslim, ya, ahli kitab boleh dinikahi walaupun tidak pindah agama, tapi nikahnya mah tetap secara Islam. Secara Islam walaupun beda agama bisa, Ustaz, gitu ya, dari Islam. Iya, kalau mau lewat KUA, kalau KUA-nya mau menikahkan, belum tentu mau juga KUA-nya. Mau nggak menikahkan dengan beda agama gitu, Ustaz? Ya, orang tuanya nggak mau juga tetap sah. Ya, KUA-nya sendiri memang bisa kan? Iya, KUA itu belum tentu mau, makanya nggak usah berpikir KUA-nya. Ya, sebenarnya yang paling gampang persoalan ini adalah Islamkan dulu dia sebelum dinikahi, itu yang paling gampang. Kalau nggak mau Islam, cari wanita muslimah, masih banyak gitu. Iya itu, jadi ngapain mempersulit diri? Karena saya berpikirnya begini kan, mereka itu kan menyekutukan Allah, jadi saya... Oh ya, tetap mereka ahli kitab selama memenuhi syarat tadi, ya. Jadi intinya mah persoalannya belum datang, ya nanti aja dipikirin, sebenarnya mah gitu. Kan kalau ada persoalan begitu, yang paling gampang adalah satu, ya Islamkan saja dulu dia sebelum dinikahi. Yang kedua, kalau memang dia nggak mau Islam, ya kita cari aja yang lain. Ngapain sih kekeh dengan wanita itu gitu, cinta mati atau apa, itu juga bisa jadi si laki-lakinya juga udah syirik kalau cinta mati kepada orang kafir, kan gitu kan. Bisa jadi kan kalau soal syirik mah gitu. Kan itu kan kalau solusi praktisnya begitu. Tapi kalau soal hukum nggak bisa berubah. Hukum itu tetap ahli kitab halal sembelihannya, ahli kitab halal perempuannya buat wanita, buat laki-laki muslim. Hukum mah tidak bisa diubah hanya karena logika kita. Cuma nanti ada syarat-syaratnya. Kemudian ada penerapan praktisnya. Contoh penerapan praktis, kenapa Umar mengharamkan Hudzaifah menikahi wanita ahli kitab? Dia sebagai Amirul Mukminin kan berhak juga menghalangi kan, sebagaimana dia berhak menikahkan kan gitu. Satu, yang kedua, pertimbangannya jelas bahwasanya Hudzaifah ini pemegang rahasia Nabi. Jadi sedangkan ahli kitabnya itu belum tentu nanti masuk Islam. Bisa jadi malah tetap berpihak kepada keluarganya atau golongannya. Adapun tadi nikahnya harus tetap secara muslim. Walaupun dia punya walinya tidak setuju tetap sah. Banyak contoh ya, Rasulullah SAW menikahi putri Abu Sufyan ya, ketika bapaknya masih kafir, menikahi putri Huyai bin Akhtab, pendeta Yahudi, ya bapaknya kafir terus itu. Jadi nggak masalah juga kalau wanitanya apalagi sudah masuk Islam ya, tanpa walinya juga nggak masalah gitu. Secara syariat Islam ini ya, secara syariat Islam. Nah, oleh karena itu pertanyaan ibu sebenarnya simpel kan? Apakah ahli kitab sekarang masih berlaku hukum-hukum ahli kitab dalam Al-Quran? Jawabannya apa tadi? Masih ya, apapun keadaan dia. Karena muslim pun harus kita perlakukan muslim. Ketika kebuktian musyrik ya harus kita dakwahi saja. Tidak boleh kita langsung kafirkan. Atau ya kita tegakkan hujah baru diputuskan kamu sudah keluar dari Islam gitu kan. Nah, jadi hukum itu tidak berubah hanya karena dugaan kita. Dugaan kita dia sudah begini-begini, jadi dia bukan ahli kitab lagi. Ya enggak juga, tetap saja hukumnya mah kita tetapkan sebagaimana adanya. Tadi siapa yang mau nanya lagi atau udah cukup? Udah bunyi sih belnya. Mangga silakan Pak Iwang. Mic-nya di belakang ada. Ya. Tadi katakan misalkan Ustaz bahwa untuk menikahi seorang ahli kitab ya, harus Islam dulu. Artinya kan tidak boleh, Ustaz. Kenapa? Artinya kan tidak boleh menikahi ahli kitab. Oh bukan tidak boleh. Kalau solusi praktisnya begitu. Tapi ada solusi praktis yang lain, misalnya begini, misalnya ya, ada seseorang kuliah di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Jepang, di Korea.
sampai 6 tahun misalnya meraih doktor, dia nggak tahan, dia harus menikah kan, nggak dapat orang Islam di sana, maka carilah ahli kitab, jangan orang musyrik gitu. Carilah ahli kitab, lalu jelaskan, saya sebagai muslim boleh menikahi kamu wanita ahli kitab kalau mau, walaupun tahu mungkin belum tentu nanti masuk Islam, belum tentu juga bisa dibawa ke negaranya. Ini bisa paham nggak? Seperti juga kita misalnya pengen daging nih ketika di luar negeri, carilah toko orang Yahudi ya, kurs apa namanya, orang Yahudi itu menyembelih hewan yang mau dimakannya, ada sembelihan. Jadi sembelihan ahli kitab itu kan pernah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, ada orang Yahudi menghadiahi daging, gimana? Ya, kan mereka belum tentu juga mengucapkan bismillah. Ya sudah, kamu aja yang menyebut bismillah ketika makan, karena sembelihan ahli kitab tetap halal bagimu gitu. Itu kasusnya nyata. Jadi intinya bukan tidak boleh. Untuk di Indonesia ngapain juga, Indonesia banyak muslimah, bukan tidak bolehnya, solusi praktisnya. Tapi kan ada suatu saat kita itu ada di tempat yang mayoritas mereka, kita butuh menikah, kita butuh misalnya protein, makan daging, boleh kita kalau tahu ya bahwa ini adalah sembelihan ahli kitab, kalau tahu ini adalah wanita ahli kitab yang menjaga diri, boleh. Nah, itu ada solusi gitu. Itu maksudnya Pak, bukan tidak boleh, tetap boleh hukumnya. Tetap yang di luar itu apakah tetap orang Islam kan, atau tetap dia berkeyakinan dengan? Oh, tidak apa-apa walaupun berkeyakinan. Karena ada keyakinan bahwa pendapat bahwa bernikah dengan ahli kitab atau Nasrani, kafir musyrik itu adalah hukumannya zina, konsep hukumannya. Oh salah. Kalau menikahi Nasrani dan dia muhsanat sesuai dengan syariat Islam menikahinya, ya tidak zina, tetap saja sah karena ada ayatnya di surat Al-Maidah tadi, surat Al-Maidah ayat 5. Kalau disebut halal ya tidak boleh disebut zina kan gitu. Tetap boleh. Hanya tentunya fatwa-fatwa yang seperti itu untuk mencegah menggampang-gampangkan menikahi ahli kitab. Tapi tidak perlu mengubah hukum bahwa itu boleh ya. Sebagaimana hukum poligami. Nah, ini supaya jelas ya. Boleh nggak menikah lagi? Boleh. Kenapa? Laki-laki ditakut-takuti poligami, bisi teu adil. Kan kita nggak bisa adil memang. Apakah dengan itu jadi nggak boleh? Tetap boleh. Hanya itu untuk mencegah supaya tidak menggampang-gampangkan. Akhirnya ditakut-takuti. Fa in hiftum ala ta'dilu fawahidah. Eta ayatna gitu. Bisa ngerti nggak analogi saya Pak? Kiasnya bisa kahartos ente. Menikahi wanita ahli kitab tetap boleh, hanya ditakut-takuti kan dia tetap musyrik, nanti anak-anak kamu jadi musyrik, jadi kafir. Nah itu untuk tidak menggampang-gampangkan. Seperti laki-laki ditakut-takuti dengan tidak menggampang-gampangkan menikah lagi, ditakut-takuti dengan tidak adil gitu. Padahal adil itu bukan urusan hatinya, yang adil itu yang penting perlakuannya kan gitu. Hah? Nggak boleh. Seorang muslimah tidak boleh dinikahi dengan orang kafir, baik dia musyrik maupun ahli kitab. Begitu. Apa-apa? Ya, kalau secara hukum agama itu haram. Jadi haram itu, ya intinya terserah mau disebut zina atau apa, yang jelas haram ya. Tetapi bisa jadi karena dia tidak tahu, bisa jadi karena terpaksa, bisa jadi karena suaminya murtad lagi, kan gitu kan? Setelah punya anak murtad lagi suaminya. Nah, itu yang susahnya kan di situ. Ya, yang susahnya di situ. Jadi lebih baik daripada dihakimi kasih solusi. Solusinya apa? Cerai aja dengan suaminya atau diislamkan lagi atau apa gitu kan? Karena kalau kita hakimi juga nggak ada solusi, kasihan juga gitu. Dilema terus. Disebut zina boleh, tapi yang jelas mah haram, sudah jelas haram. Bahkan bisa jadi lebih dari zina kan, karena nanti anak-anaknya jadi kafir kan gitu. Ya. Intinya adalah tidak sah dan haram kalau seorang muslimah dinikahi oleh laki-laki yang kafir, baik dia kafir itu non muslim ya, baik dia itu ahli kitab Yahudi Nasrani atau dia itu musyrikin seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, itu musyrikin ya. Ada kasus Ustaz bahwa
Ya. Orang muslim menikahi non muslim atau Nasrani, malah terbawa ke agama Nasrani itu. Jadi murtad istilahnya. Si laki-lakinya. Ya. Tapi itu kan kasuistik ya. Kasuistik. Intinya hukum tetap boleh, tapi sebaiknya tidak dipermudah. Tapi kalau soal poligami bukan begitu sebenarnya. Hukumnya tetap boleh dan jangan dipersulit sebenarnya begitu. Tapi ya itu tadilah, ada pencegahan dalam arti banyak kasus bahwa yang poligami itu tidak adil, ya sudah. Itu mah kasus, Pak. Sebagaimana tadi yang menikahi Nasrani itu ternyata murtad, itu mah kasus gitu. Bukan berarti hukumnya harus diubah ya. Mangga Pak Hernan sok tadi mau menyampaikan apa? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Sedikit saja. Tentang peraturan tetap tidak berubah. Ya. Tetapi dalam prakteknya ditolerir. Hukum asal seperti itu ya, silakan. Dalam hal ini di madrasah itu hari ini selawatan. Allahumma sholli ala. Ya terus pertanyaannya aja lah biar sedikit Pak. Selawatan itu pun bisa diberlakukan sebagaimana tadi menyangkut kepada perkawinan, sehingga tidak menjadi bid'ah atau menjadi haram. Mohon itu saja. Jadi kaidah bid'ah itu kita menetapkan sesuatu sebagai jalan taqarrub kepada Allah dengan menentukan waktu tertentu, tempat tertentu, jumlah tertentu, cara tertentu tanpa ada dalil. Itu kaidah bid'ah. Lalu ketika pernikahan ada sholawatan, pernah dicontohkan Nabi? Enggak. Lalu dilakukan dengan cara berkeliling, ada contohnya? Tidak ada. Padahal dia bersolawat itu niatnya taqarrub. Iya. Nah, kalau mau niat taqarrub ya sudah sesuai dengan tuntunan. Kita mendengar disebut nama Nabi Muhammad, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu kan tertentu. Boleh nggak? Ada hesenya. Yang disebut bidah itu kita mau bertaqarrub, menentukan tempat tertentu, waktu tertentu, jumlah tertentu, cara tertentu tanpa ada dalil. Itu yang disebutkan Syekh Utsaimin dalam syarah Arba'in Nawawiyah ya, ketika menjelaskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita mendengar nama Nabi Muhammad, lalu kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Itu kan tertentu, boleh tidak? Kenapa boleh? Karena ada dalilnya. Nah, sekarang kita sholawatan di pernikahan, terpukuh-pukuh sholawatan. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Tapi bersolawat di hari Jumat, tertentu tuh hari Jumat, boleh tidak? Boleh. Bersolawat kapan saja tanpa ditentukan jumlahnya, tanpa ditentukan waktunya, boleh. Ya sudah tadi, karena ada kaitannya dengan cara tertentu, waktu tertentu, lalu kita tetapkan jadi bid'ah. Supaya tidak jadi bid'ah, nggak usah sholawat sendiri. Ngapain harus dikaitkan dengan pernikahan? Ngapain harus dikaitkan dengan jumlah tertentu, apalagi dengan lafaz tertentu? Malam Jumat baca Allahumma sholli sholatan kamilatan 1000 kali, jelas bid'ah itu mah. Ini paham nggak Bapak? Supaya tidak jadi bid'ah, kembalikan yang mutlak kepada yang mutlak. Kalau muqayyad harus ada dalilnya. Mutlak muqayyad panjang deui. Ya sudah ya, begitulah ya. Jadi kita mendengar nama Nabi Muhammad lalu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, boleh tidak? Boleh. Kan itu tertentu. Boleh karena ada dalilnya. Kita memperbanyak sholawat di hari Jumat, boleh tidak? Boleh karena ada dalilnya. Lalu kita bersolawat kapanpun tanpa dikaitkan dengan waktu, tempat, jumlah, boleh tidak? Boleh karena itu berarti kembali kepada asalnya, yaitu memperbanyak sholawat ya. Jadi kalau ada dalilnya baru boleh muqayyad tertentu. Kalau tidak ada dalilnya kembali aja kepada umum. Ketika sudah dikaitkan dengan peristiwa tertentu seperti pernikahan, seperti muludan sekarang, tidak ada dalilnya, nah itulah jadi bid'ah. Kan itu baik, bukan soal baiknya. Tidak ada perintahnya dari Nabi, tidak ada perintahnya taqarrub dengan cara ini, begitu saja ya.
Ada seseorang memberikan training kepada para ustadz, para ustadz diberi training dan dia sudah mengerti, ya, sudah mengerti bahwa memperingati Maulid Nabi itu bid'ah. Wah, pesertanya ada yang marah. Ya, Ustadz, maaf ini kan sudah bangsa Indonesia semua sudah biasa gitu. Kenapa kami dianggap bid'ah, terlarang gitu? Kenapa Ustadz tidak mencintai Nabi, tidak memperingati kelahiran Nabi? Ustadz itu akhirnya menjawab begini, gini aja Pak, tadi sudah saya jelaskan, memperingati kelahiran Nabi dilakukan sendiri oleh Nabi tidak? Jawabannya tidak. Dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak? Tidak. Dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu tidak? Umar bin Khattab, bukan Umar Abdul Aziz yang ini ya. Ini juga tidak memperingati ya. Tidak. Dilakukan oleh Utsman, Ali tidak. Dilakukan oleh 4 imam tidak. So, dilakukan oleh 4 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ya. Mereka melakukan peringatan Maulid Nabi tidak? Tidak, itu sudah jelas. Lalu Ustaz tadi mengatakan, apa salahnya saya tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang itu? Ya, kenapa Bapak menyalahin saya? Yang jelas Bapak mah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh mereka. Akhirnya orang ini katanya jadi tidak muludan lagi. Jadi itu katanya ada di YouTube, itu saya lupa ustaznya siapa. Jadi gitu aja jawabannya. Kan kita tidak melakukan apa yang memang tidak dilakukan Nabi. Selesai, gitu kan? Ya, ngapain kamu malah mempermasalahkan sedangkan kamu sendiri melakukan apa yang tidak diperintahkan Nabi? Itu yang jadi masalah. Ya, begitu ya. Bagaimana dengan Syiah? Wah, Syiah itu pernah seorang ulama disuruh diskusi dengan Syiah. Ya. Kenapa? Karena orang Syiah waktu itu lagi kuat. Lalu amirnya, katakanlah gubernurnya, mengundang ulama tadi. Lalu ulama tadi datang ke tempat diskusi sambil mengempit sendalnya, ya, sambil mengempit sendalnya. Kemudian amirnya sebagai penengahnya, sebagai hakimnya, kenapa kamu mau berdiskusi dengan orang-orang Syiah ini sampai harus mengempit sendal? Karena sejak zaman Nabi orang Syiah itu terkenal pencuri sendal. Jadi saya takut, gitu kan? Saya takut sendal saya nanti dicuri, ya gitu. Oh, orang Syiahnya marah-marah. Bohong kamu, zaman Nabi mah nggak ada Syiah. Kenapa kamu memfitnah kami? Ya sudah, kalau zaman Nabi nggak ada Syiah, selesai gitu kan, pulang aja. Iya. Namanya teka hati Pak, yang gitu Pak. Ya udah gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.